Anak-anak sekalian, kita bertemu lagi di pelajaran agama Katolik, yaitu sekarang kita beranjak ke tema ke-14, Gereja Persekutuan Para Kudus. Mari kita ikuti pelajaran ini dengan seksama, siapkan kertas kalian kalau mau coret-coret di kertas ringkasan yang Frater berikan dan juga PPT yang sudah dikirimkan. Mari. Kita akan mengenal pada bab ini, mengenal kisah Santo Santa. Tadi judulnya adalah Gereja Persekutuan Para Kudus. Apakah para kudus itu hanyalah Santo Santa saja? Salah satunya. Yuk, ini di sini sudah terlihat ya gambarnya persekutuan para kudus yang di sana itu adalah komunitas Allah, kemudian para kudus yang ada di surga, kemudian yang ada di tengah ini, di sini ini adalah kita yang ada di dunia. Nanti akan kita lihat gambar-gambar lainnya. Kita mau mengenal yang terlebih dahulu Santo Santa sebagai orang kudus. Santo Santa itu disebut kudus. Tokoh-tokoh mereka itu adalah tokoh-tokoh yang berjuang membela iman. Jadi mengapa dikatakan kudus? Tidak setiap orang yang naik yang telah meninggal itu disebut kudus. Kudus salah satunya adalah karena mereka memiliki kualitas hidup dalam membela iman. Mereka bisa disebut santo, kemudian beato, atau juga martir. Itu untuk yang laki-laki. Kalau yang perempuan santa, beata, martir juga sama saja. Apa bedanya? Nanti ya, Frater akan menjelaskan. Contoh-contoh dari orang-orang yang orang kudus itu siapa? Dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah membahas atau memiliki contoh-contohnya. Misalkan yang sering kita sebut dalam doa kita adalah Santo Petrus Canisius. Lalu juga ada Santo Laurentius. Nanti kita akan melihat kisah hidupnya sedikit di pelajaran ini. Kemudian pernah Frater menceritakan tentang Santa Teresa dari Kalkuta. Lalu juga ada Santo Yohanes Don Bosco yang kemarin kita sudah membahasnya juga. Sekarang mereka semua ini memiliki keutamaan iman selama hidup di dunia. Itulah yang membuat mereka diteladani, terbukti bahwa mereka orang baik, lalu ketika meninggal, setelah diteliti, mereka dinyatakan kudus oleh gereja. Loh, kalau menjadi orang kudus itu harus diteliti atau Frater? Iya. Nanti ya kita lihat nanti akan ada proses-prosesnya. Ya. Mari sekarang kita mau melihat Santo Laurentius. Silahkan anak-anak membaca dulu di buku paket kita yang biasanya itu di halaman 162. Di sana ada bacaan tentang Santo Laurentius. Setelah membaca, Frater mau memberi ulasan sekilas tentang siapa itu Santo Laurentius. Pada zaman awal-awal kekristenan, kalau ingat Masehi itu kan dari kata Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang lahir diperkirakan sekitar tahun 0. Nah, tapi tidak persis 0, bisa kurang, bisa lebih. Lalu di sana ketika Yesus sudah bangkit kemudian naik ke surga, kekristenan mulai disebarkan oleh para rasul. Nah, lalu salah satunya adalah di kota Roma. Dan tidak semudah itu agama Kristen itu menyebar. Salah satunya yang di kota Roma itu mendapat perlawanan dari pemerintah yang dipimpin oleh kaisar namanya Valerianus. Apa yang terjadi di sana? Ternyata jemaat-jemaat itu ketika mau beribadat itu diserang. Tidak boleh. Karena dianggap bahwa aliran itu disinyalir nanti akan memberontak lah, mau melawan pemerintah lah, akhirnya dilarang. Nah, akhirnya jemaat itu berkumpul beribadatnya secara sembunyi-sembunyi di bawah tanah. Jadi membuat semacam rongga, ruangan, lalu mereka di sana bisa membayangkan ya, menggali tanah lalu dibuat ruangan, lalu di sana mereka beribadah. Nah, ruangan itu apa yang disebut
sebagai kata komba atau kata kombe. Itu kalau mau ditanya apa itu kata kombe, adalah tempat persembunyian orang-orang Kristen awal, di mana di sana diadakan peribadatan Kristiani. Lalu di sana yang melayani siapa? Yang melayani ada rasul dan pengganti-penggantinya, ada paus juga, dan ada yang membantu. Siapa yang membantu? Itu yang disebut diakon. Santo Laurentius ini adalah seorang diakon. Dia yang membantu Paus Sixtus waktu itu yang bertahta di Roma juga melayani peribadatan dan membagikan harta benda gereja. Harta benda gereja kenapa dibagikan? Karena waktu itu Kaisar Valerianus ini mengancam mereka lalu ingin merampas harta gereja. Nah, daripada diberikan kepada orang jahat, mending hartanya dibagi-bagikan kepada orang miskin. Nah, itu yang dilakukan oleh Santo Laurentius. Akhirnya Santo Laurentius itu mati dengan cara disiksa karena dia mempertahankan iman, tidak mau berkhianat dengan keyakinan yang dia anut, yaitu iman pada Kristus dan pelayanan kepada orang-orang miskin. Nah, silahkan dibaca sendiri bagaimana sangat mengerikan kan, digoreng di minyak panas dan itu hidup-hidup. Ini yang disebut martir, membela iman. Dia disebut orang kudus. Martir adalah orang yang wafat karena dibunuh demi mempertahankan imannya akan Kristus dan sering kali didahului dengan siksaan. Kalau Santo Petrus itu dibunuh dengan cara apa? Disalibkan. Dan tidak hanya seperti Yesus yang disalibkan begini saja, tapi badannya dibalik, kepalanya di bawah. Ada yang digoreng, ada yang jadikan mangsa binatang buas. Ada begitu banyak siksaan-siksaan. Gitu ya. Kemudian keteladanan. Apa yang bisa diteladani dari Santo Laurentius? Yaitu yang pertama, keteguhan iman. Dia meskipun berada dalam penganiayaan, Santo Laurentius tetap mempertahankan iman, dia teguh dengan iman pendiriannya. Lalu yang kedua, kesetiaan dalam pelayanan gereja. Jadi peribadatan kan diadakan katakanlah setiap hari atau berapa waktu sekali, tapi itu rutin di bawah tanah dan dia setia dalam pelayanan itu. Dan yang ketiga, turut serta keberaniannya ketika dihadapkan dengan penderitaan. Dia tidak mundur, dia tetap setia. Lalu berdasarkan itu, gereja itu menghormati orang kudus karena apa? Pertama, sebagai teladan hidup beriman. Sudah terbukti karena mereka sampai mati dan dilihat selama hidupnya itu baik, maka sungguh mereka menjadi teladan. Beda loh kalau dengan artis-artis atau idola-idola kita yang masih hidup kemarin. Masih ada kemungkinan mereka berubah. Mungkin saat ini baik kalau kita memfokuskan atau memusatkan hidup kita pada artis-artis, wah ternyata suatu saat dia kena narkoba, kemudian keluarganya berantakan, masuk penjara, wah kita bisa celaka ini, karena kita sudah terlanjur mengikuti cara hidupnya, kok cara hidupnya nggak baik. Nah, beda dengan Santo Santa. Mereka sampai akhir hidupnya setelah meninggal, diteliti hidupnya baik, dan maka kita boleh meneladan, menjadikan semacam pusat hidup bagi kita. Kemudian gereja juga menghormati orang kudus karena iman mereka telah teruji selama hidup di dunia. Mereka juga telah menjadi bagian dari gereja yang mulia atau yang di surga. Nah, gereja itu bisa menyatakan seseorang itu ini sudah terjamin nih masuk ke surga. Tetapi gereja tidak bisa menentukan, oh ini masuk neraka. Belum tentu. Karena kerahiman Allah itu kemarin Frater menjelaskan begitu luas, bahkan orang seberdosa apapun bisa diampuni. Tetapi gereja hanya bisa menentukan berdasarkan ciri-ciri, oh ketika hidup seperti ini, sampai akhirnya meninggal dia setia,
baik kepada setiap orang, kemungkinan besar orang ini sudah masuk surga. Dan kalau nanti ada penelitian tentang orang kudus, apakah ini layak dinyatakan kudus, nanti ada penelitiannya, salah satunya adalah ada mukjizat yang terjadi dalam diri orang yang masih hidup di dunia itu dengan perantaraan orang kudus itu. Nanti kita bahas dalam devosi. Kemudian yang berikutnya adalah para kudus itu dapat menjadi penolong atau yang bisa memberkati kita dan mendoakan kita sebagai gereja yang masih ada di dunia ini. Jadi mereka yang sudah ada di surga sebenarnya tidak hanya orang kudus yang kita peringati dalam gereja saja, tetapi seandainya kita memiliki leluhur dan kita yakin leluhur kita sudah masuk surga, mereka itu bisa menjadi perantara doa kita. Mohonlah supaya mereka mendoakan kita dan memberkati kita. Lalu yang khas kata mutiara dari Santo Laurentius ini adalah harta gereja adalah orang-orang miskin untuk dipelihara. Oke, kita sekarang mau melihat persekutuan para kudus. Apa itu yang dimaksud persekutuan para kudus? Persekutuan, masih ingat ya, persekutuan itu adalah orang-orang yang memadukan kekuatan untuk menjadi sesuatu yang lebih besar, dipadukan. Nah, yang namanya persekutuan dan para kudus itu menunjuk pada kesatuan semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Siapa saja yang percaya? Apakah hanya mereka yang sudah meninggal? Oh, tidak. Kita itu juga bagian dari orang-orang yang percaya. Maka sebenarnya kita yang ada di dunia ini bagian dari persekutuan para kudus. Yang belum tentu sekarang itu kita kudus, tetapi kita mengusahakan kekudusan itu. Coba lihat gambar ini ya, yang di atas ini juga gambar yang tadi Frater tunjukkan, persekutuan para kudus yang di atas sana Allah, lalu bersama banyak orang yang ada di sana, mereka yang sudah mulia, lalu yang kita yang ada di sekitar sini, ini adalah kita yang masih berjuang di dunia. Mereka siapa persekutuan yang percaya itu? Mereka yang masih berada di dunia, kita itu, dan mereka yang sudah meninggal. Mengapa? Karena semua yang telah dibaptis itu dikuduskan Allah di dalam Kristus, itu yang memungkinkan membentuk persekutuan. Roh Kudus itu menjiwai gereja. Jadi ketika orang sudah dibaptis, Roh Kudus ikut di dalamnya atau hinggap tinggal di dalam hati setiap orang. Lalu karena Roh Kudus itu satu, Roh Kudus yang ada di dalam diri banyak orang itu menyatukan kita semua sehingga menjadi satu persekutuan. Mulai dari peristiwa Pentakosta, ingat ya, peristiwa Pentakosta nanti juga ada gambarnya. Lidah-lidah api menghigapi para rasul dan semua pengikut Kristus sejak waktu itu. Lalu Roh Kudus itu menyertai sampai sekarang hingga nanti akhir zaman. Kemarin Frater di kelas sudah menjelaskan tentang apa itu akhir zaman. Ya, ketika Yesus datang untuk kedua kali dan menjadi Raja. Nah, Roh Kudus itu memberi karisma. Karisma itu bisa dikatakan semangat, bisa dikatakan bentuk hidup, atau ekspresi hidup. Konkretnya seperti apa? Berikut nanti kita akan membahasnya lagi. Kemudian yang terakhir, terdapat berbagai kelompok dengan tugasnya masing-masing, karisma-karisma itu. Nah, sekarang kita mau membahas karisma-karisma itu. Kita memulainya dari komunitas gereja atau umat Allah. Frater mau kalian untuk mengamati gambar yang di sebelah sana itu. Di sana itu yang di paling bawah, coba lihat. Itu gambar apa kira-kira? Kemudian yang di sebelah tengahnya, itu apa? Kalau kalian melihat itu kan Ekaristi, misa, ya enggak? Lalu yang di sekitar altar di sebelah kiri kanan itu adalah orang-orang kita, umat itu. Ini adalah, yang di tengah itu adalah gereja yang masih ada di dunia ini. Sedangkan yang di bawah,
Lalu yang di atas sana itu sebenarnya orang-orang yang sudah meninggal. Bedanya apa yang di bawah yang di atas? Yang di atas itu adalah gereja yang sudah mulia atau para kudus tadi. Lalu yang di bawah itu adalah gereja yang masih menanti. Karena apa? Itu gambarnya merah, itu menandakan api, itu adalah api penyucian. Gereja berziarah itu adalah kita, semua yang beriman pada Kristus dan masih berada di dunia ini. Kita yang masih hidup di dunia ini adalah gereja yang berziarah. Itu komunitas pertama. Lalu komunitas kedua adalah yang di atas sana itu adalah sudah masuk ke surga bersama Allah dalam persekutuan para kudus dengan Allah. Termasuk di dalamnya adalah para kudus tadi. Dan yang ketiga adalah gereja penantian, yaitu telah meninggal namun berada di surga sana. Pasti nanti akan naik ke surga, cuman butuh waktu. Untuk apa? Mereka itu sebenarnya diterima oleh Allah, tetapi roh-roh itu, jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal itu merasa tidak pantas untuk datang kepada Allah. Karena apa? Karena dosa. Kalau kamu membayangkan Allah itu sebagai cahaya yang begitu bersih, tapi badanmu itu penuh lumpur. Bagaimana kamu rasanya kan tidak nyaman toh mengotori jubah Allah yang begitu putih, begitu suci. Sehingga dengan kesadaran sendiri, ingat ya kalau sudah mati itu orang tidak memiliki kecenderungan dosa. Dia adalah roh murni yang keinginannya hanya bersatu pada Allah dan dia tahu mana yang salah dan yang benar. Artinya dia tidak mau mengikuti yang salah, ya, dia hanya ingin bersatu pada Allah sebagai kebenaran. Dan dia tahu kebenaran itu di dalam dirinya masih ada dosa. Dia mengakui bahwa aku berdosa, aku tidak pantas, maka aku ingin menyucikan diri dulu. Nah, maka dia masuk dalam suatu suasana yang menyedihkan, yaitu api penyucian itu untuk membersihkan dosa-dosanya itu. Itu 3 persekutuan umat Allah. Sekarang kita mau membahas yang pertama, gereja yang mulia, yaitu persekutuan para kudus atau Santo Santa. Ini ya, kalau teman-teman anak-anak semua melihat gambar yang di atas ini mereka adalah begitu banyak orang-orang kudus yang mengitari Allah. Betapa menyenangkan ya. Nah, persekutuan para kudus itu adalah himpunan orang yang semasa hidupnya menunjukkan apa? Pertama, keutamaan iman, tadi seperti yang kita bahas dalam Santo Laurentius, kemudian kesucian, dan yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk kemuliaan Allah. Itu ya semasa hidupnya. Kalau kita mau suci, kalau kamu mau menjadi orang kudus, kamu harus mempunyai keutamaan iman, kamu harus suci, harus menyerahkan seluruh hidupmu bagi kemuliaan Allah. Nggak harus jadi romo atau suster, jadi awam, jadi hidup berkeluarga pun bisa untuk mewujudkan ini. Meskipun telah wafat, iman akan Kristus itu dapat menjadi tali pengikat persekutuan dengan gereja yang masih berziarah di dunia ini. Ya, iman akan Kristus. Kita memiliki iman pada Kristus, para kudus juga memiliki iman pada Kristus. Nah, iman itu yang menyatukan kita. Lalu sebutan, kita mau ini tadi ya. Pertama, santo atau santa, itu adalah orang-orang kudus. Lalu yang kedua, beato atau beata. Ini juga orang kudus, tetapi artinya lebih pada yang berbahagia. Lalu yang ketiga adalah venerabilis, yaitu yang dihormati. Mengapa ini dibedakan? Nah, sebelum ke sana, akhiran O dan A ya, anak-anak, ini dalam tata bahasa Latin, O itu untuk laki-laki dan A itu untuk perempuan. Santo itu laki-laki, santa itu untuk perempuan. Nah, ketiganya, Santo, Beato, Venerabilis ini adalah gelar bagi umat yang semasa hidupnya memiliki keutamaan iman. Dan ini yang disebut proses kanonisasi, atau kanonisasi itu adalah ini yang bagian paling ini ya. Ini adalah kanonisasi adalah proses untuk menjadikan seseorang itu diakui sebagai orang kudus atau santo atau santa. Prosesnya yang pertama, dia akan disebut pelayan Tuhan. Lalu dalam proses diteliti,
dia ketika dia terbukti baik, dia akan menjadi venerabilis atau yang berbahagia atau yang dihormati, yang dihormati, kemudian meningkat lagi menjadi beato atau beata atau yang berbahagia, dan yang terakhir adalah kanonisasi atau menjadi santo atau santa. Prosesnya apa? Macam-macam. Jadi petugas dari Vatikan itu akan meneliti banyak hal tentang sejarah hidupnya, sikapnya terhadap orang lain, kemudian pengorbanannya dia, lalu juga membuktikan adanya mukjizat yang terjadi. Jadi misalkan seorang itu sudah meninggal, misalkan Ibu Teresa gitu ya, lalu ada orang yang berdoa dengan perantaraan Ibu Teresa dan terjadi mukjizat, biasanya mukjizat penyembuhan. Nah itu dicatat. Nah lalu itu akan menjadi bukti-bukti bahwa orang itu adalah orang kudus. Itu ya proses-prosesnya. Pertama menjadi pelayan Tuhan, kemudian menjadi venerabilis atau yang dihormati, kemudian beatifikasi menjadi beato beata atau yang berbahagia, dan yang terakhir dijadikan santo-santo dalam proses kanonisasi. Apa yang disebut dengan devosi? Nah, kalau kita sudah kenal orang kudus, lalu kita bisa memohon pertolongannya juga. Devosi adalah penghormatan. Di dalam penghormatan kepada orang kudus itu, kita juga bisa memohon doa-doa lewat perantaraan orang kudus itu. Misalkan dalam kesulitan-kesulitan hidup, karena gereja memberi semacam gelar pada orang-orang kudus itu untuk menjadi pelindung tertentu. Misalkan kalau kalian tuh kehilangan sesuatu, benda, barang, kalian bisa memohon kepada Santo Antonius dari Padua. Nah, itu pelindung 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 yang bisa membantu untuk menemukan barang-barang. Pelindung misi siapa? Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Nah, seperti itu. Devosi pada orang kudus itu adalah penghormatan, jadi bukan menyembah loh ya. Untuk meneladani keutamaan hidupnya dan memohon doa-doa mereka. Tadi Frater sudah memberikan ya, contoh-contohnya yang lain adalah devosi pada Bunda Maria sebagai pengantara segala rahmat, devosi kepada hati Maria tak bernoda, devosi kepada Santo Laurentius, kemudian devosi kepada Santa Teresa, devosi kepada hati kudus Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan, hati kudusnya dihormati dan kita bisa berdevosi dengannya. Jadi, apakah kamu memiliki devosi tertentu? Baik, kalau memiliki ya, termasuk doa rosario atau novena, itu bisa dipakai. Nah, sekarang anak-anak, kita mau membahas gereja yang sedang berziarah. Ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah hierarki gereja. Lihat ya, di sini Frater memberi tanda hierarki itu yang di bagian ini. Pertama, hierarki itu apa? Tadi yang pelajaran sebelumnya Frater sudah menjelaskan, hierarki itu adalah jabatan suci. Lalu sekarang di pelajaran ini Frater mau menunjukkan siapa saja, lebih mempertajam itu. Yang pertama adalah uskup. Uskup itu adalah kepala atau pimpinan umat jemaat setempat. Nah, salah satunya adalah paus. Jadi uskup itu semuanya adalah pimpinan tertinggi hierarki. Tetapi di antara uskup-uskup itu ada satu uskup yang menjadi yang utama memerintah atau yang pemimpinnya, di mana uskup-uskup lain dan termasuk umat akhirnya tunduk yaitu pada paus. Paus itu adalah uskup Roma. Kemudian yang kedua adalah di bawahnya uskup itu ada imam atau romo, dan di bawahnya imam atau romo itu ada diakon. Hierarki itu adalah melalui hierarki ini umat tidak menunjukkan bahwa umat tidak dapat membentuk dan membina diri sendiri atas kuasa sendiri, tapi bergantung pada Kristus. Jadi dulu Yesus itu mewariskan gereja untuk didirikan kepada siapa? Petrus. Lalu Santo Petrus mendirikan jemaat, lalu ada kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini yang nanti adalah ada uskup, kemudian teman-temannya, lalu nanti ada diakon juga. Jadi
Kalau mau dilihat yang di bagian ini, uskup itu pimpinan tertinggi bagi semuanya, ya. Lalu di bawah ini yang harus tunduk kepada uskup langsung, pembantunya uskup adalah imam. Lalu di bawahnya imam itu yang berwenang diberi tanggung jawab adalah diakon. Diakon itu membantu imam dan juga uskup. Jadi diakon tunduk pada imam, imam tunduk pada uskup. Tapi juga sekaligus diakon tidak hanya tunduk pada imam saja, tapi juga tunduk pada uskup. Ini yang disebut hierarki. Umat bukan masuk di hierarki, tetapi umat dalam struktur kepemimpinan mereka tunduk atau digembalakan oleh para hierarki ini. Jadi tugas hierarki adalah memimpin dan menggembalakan gereja atau umat. Uskup itu adalah gembala atau pemimpin dan pemersatu gereja lokal. Misalkan di wilayah Roma tadi, Kak sudah mengatakan adalah paus. Kemudian di wilayah Keuskupan Agung Semarang, nah itu juga ada Uskup Agung Semarang. Ini ya, ini fotonya Monsinyur Ruby kalau kalian bisa lihat. Kemudian di wilayah Purwokerto juga ada Monsinyur Tri gitu. Lalu imam, ini ya, bedanya apa? Kalau uskup itu stola, kayak selendang itu ya, uskup itu stolanya lurus ke bawah. Kalau imam itu sebenarnya seperti ini, yang terlihat di sini stolanya menyilang di depan. Ini imam, pembantunya uskup. Jadi dia harus tunduk pada uskup. Karena dia sebenarnya keuskupannya adalah milik uskup. Imam hanya membantu uskup saja, begitu. Membantu uskup untuk mewartakan Injil, menggembalakan umat, dan untuk merayakan ibadat. Dan yang terakhir, diakon. Diakon itu stolanya atau selendangnya itu miring ke samping gini. Jadi tidak seperti uskup atau imam, tetapi dia ke samping. Dia adalah asisten atau pembantu imam dalam merayakan sakramen-sakramen. Dan yang kelompok yang kedua adalah biarawan-biarawati. Gereja yang masih berziarah, ya ini masih di dunia. Siapa itu? Biarawan-biarawati. Biarawan-biarawati itu sebenarnya masih disebut awam. Awam, kalau mau dilihat yang sini loh. Ini ya. Nih, ini hanya yang ditahbiskan saja. Sedangkan lainnya ini adalah awam, umat. Nah, awam itu termasuk para biarawan-biarawati itu sebenarnya awam juga, umat. Lalu anggota, yaitu biarawan-biarawati adalah anggota umat yang mengucapkan kaul. Kaul itu adalah 3 nasihat Injil, yaitu kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Dengan 3 kaul itu mereka mau mengajar kesempurnaan hidup secara khas. Jadi, tanda kutip meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi, yang demi kepentingan mereka loh ya. Karena mereka tetap berkarya di dunia. Mereka juga mengelola harta, tetapi bukan untuk diri mereka sendiri. Beda ya kalau misalkan hidup berkeluarga itu mengelola uang, tetapi juga untuk dirinya dan keluarganya. Nah, para suster, para romo yang berkaul, kemudian bruder, itu mereka mengucapkan kaul kemiskinan supaya bersemangat hidup miskin, hanya Tuhan sendiri yang diandalkan, kemudian semangat hidup taat. Taatnya sebenarnya kepada siapa? Hanya kepada Tuhan, tetapi diwujudkan dalam taat kepada pimpinan. Dan yang terakhir, hidup murni itu adalah apa? Dia tidak menikah. Artinya menjaga diri tetap perawan, tetap suci, supaya fokus hidupnya itu bisa hanya untuk Tuhan dalam pelayanan itu. Tidak misalkan ada suami atau istri, kemudian ada anak-anak, kan tidak bisa toh meninggalkan mereka, lalu tugas pergi sampai ke banyak daerah dan tidak pulang-pulang. Dan seringkali juga ada resiko-resiko, misalkan tadi menjadi martir tadi ya, meskipun juga ada martir yang adalah orang awam. Ya, tugas mereka itu apa?
Tugas mereka adalah biarawati adalah memiliki corak hidup miskin, taat, dan murni selibat, supaya menyuburkan kesucian gereja dan kemuliaan Allah Tritunggal. Jadi, supaya semangat hidup yang memberikan diri tadi, itu ada yang menggemakan. Ya, corak hidup miskin, taat, dan murni selibat itu. Karena memang nasihat Injil itu adalah 3 hal itu supaya dihidupi oleh gerejanya. Lalu kelompok yang ketiga adalah awam. Awam itu adalah semua orang beriman Kristiani atau warga gereja. Bukan dalam struktur hierarki, karena mereka juga tidak ditahbiskan, dan juga bukan biarawan-biarawati atau tidak bergaul. Kalau tadi Frater menyebutkan bahwa biarawan-biarawati itu kelompok awam dalam arti itu bukan bagian dari hierarki loh ya. Jadi yang awam ini adalah umat yang boleh menikah. Cara hidup awam itu bagaimana? Yang pertama, sama sebenarnya, bersemangat Injil. Mereka perlu untuk memiliki semangat kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan juga. Murni dan taat, murni dengan kepada siapa? Hanya kepada pasangannya saja. Taat kepada siapa? Kepada pimpinan gereja, kepada kepala keluarga misalkan. Taat kepada pelayanan bagi keluarga, pada anak-anak itu. Kemudian sesuai dengan konteks masyarakat, jadi mereka hidup ada yang di tempat kerjanya mengabdi, ada yang bekerja sebagai guru, ada yang bekerja sebagai wakil rakyat. Nah, mereka itu harus membawa semangat Injil tadi. Tidak boleh mereka seenaknya sendiri hanya mengejar keenaan, kenyamanan hidup di dunia ini. Sekarang kita mau melihat tadi yang soal karisma-karisma. Berbagai karisma dalam gereja dan kelompok. Kalau kalian ingat Pentakosta itu, Roh Kudus itu mengaruniakan begitu banyak karunia. Kalau kalian bisa baca ini, ada begitu banyak karunia yang berbeda-beda, jenis pekerjaan yang berbeda-beda, tetapi di dalam semuanya itu hanya ada satu, yaitu adalah pekerjaan Allah. Kemudian all these are the work of one and the one spirit. Jadi hanya ada satu roh yang mengaruniakan menjadi berbagai jenis karunia. Ada karunia untuk bernubuat, untuk menyembuhkan, untuk berkata-kata, kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut karisma-karisma. Kalau kalian lihat nanti di dalam gereja, ada sifat orang-orang yang cara hidup doanya adalah meditatif. Jadi, kontemplasi, meditasi, diam gitu. Tetapi juga ada yang dengan cara bernyanyi-nyanyi. Lalu di dalam kitab suci sering ditemukan rasul-rasul menyembuhkan, mengusir roh. Nah, itu adalah karunia-karunia dan itu disebut karisma. Sehingga gereja sebagai persekutuan para kudus didasarkan pada kitab suci terutama Injil. Karisma terlihat dalam berbagai macam tadi, salah satunya dalam tarekat atau kongregasi. Misalkan karisma monastik yang tadi Frater ceritakan, hidup doa yang dengan meditasi, kontemplasi. Itu adalah hidup membiara tertutup monastik yang berdoanya bisa 5-7 kali sehari. Jam 4 pagi doa, jam 6 doa, jam 8 doa, nanti jam 12 doa, jam 3 sore doa. Nanti sore agak malam doa lagi, malam hari penutup. Ada bisa 7 mereka. Kalian bisa berkunjung ke terapis Rawa Seneng atau di Biara Okso di Gedono. Itu salah satu biara monastik. Kemudian ordo pengkhotbah atau yang mewartakan sabda Allah. Ada juga kerasulan di tengah-tengah umat, yaitu misalkan Serikat Yesus, kemudian para romo-romo projo itu juga membawa kerasulan bagi umat yang dilayani. Kemudian misionaris, misalkan Serikat Xaverian, mereka itu pergi ke luar daerah, ke tempat-tempat terpencil untuk mengenalkan siapa itu Kristus. Kemudian
OFM, Santo Fransiskus Assisi yang pernah kita pelajari, itu mencintai setiap ciptaan sebagai saudara. Nah, ini juga karisma tersendiri. Dan masih ada begitu banyak yang lainnya. Nah, anak-anak, berikut ini gambar ini semoga ini ya mengingatkan kita tentang peristiwa Pentakosta. Jadi yang di sana, yang di atas itu adalah tangan Yesus yang terluka, kemudian dia mengutus Roh Kudus yang rupanya dalam bentuk merpati, kemudian lidah-lidah api Roh Kudus itu turun kepada setiap orang. Ini kan ada banyak bajunya warna-warni ya. Ini menandakan etnis, suku, negara yang berbeda-beda. Ini kemungkinan adalah orang Timur Tengah, kemudian ini Chinese, ini India, dan lain sebagainya. Ada banyak. Dan semuanya memiliki karunia yang berbeda-beda, tapi semuanya itu adalah dari satu. Kita mau melihat kelompok-kelompok karisma-karisma ini di tengah umat. Yang pertama misalkan menjadi seorang katekis yang mewartakan iman, mengajarkan iman. Kemudian relawan karitatis. Karitatis itu apa? Karitas itu cinta kasih atau memberi kebaikan, menolong orang. Jadi kan banyak tuh aktivis-aktivis lingkungan yang membantu misalkan korban bencana, menyalurkan bantuan-bantuan itu. Kemudian ada paguyuban-paguyuban doa, misalkan karismatik yang tadi bernyanyi-nyanyi, memuji-muji Tuhan. Kemudian Legio Mariae atau serdadu atau prajurit Santa Maria. Kemudian tadi Frater sudah menyebutkan meditatif dan masih ada begitu banyak yang lainnya. Itu secara umum Frater menjelaskannya kepada kalian. Lalu yang sekarang Frater meminta kalian untuk membaca percakapan dengan Nikodemus di buku halaman 169 yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai 5. Silahkan dibaca dulu. Berdasarkan bacaan tadi, Frater hanya mau menggarisbawahi beberapa hal. Yang pertama, syarat utama untuk memperoleh hidup kekal itu adalah yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus adalah dilahirkan kembali dari air dan roh. Apa maksudnya lahir kembali itu? Yaitu hidup baru yang bersih dari dosa, serta keinginan daging, serta hidup menurut roh itu. Silahkan baca di kisah para rasul ya, tentang roh, buah-buah roh, dan lain sebagainya itu. Tadi Frater di slide sebelumnya sudah menjelaskan buah-buah roh ada banyak. Karya roh juga ada banyak. Hidup baru itu juga berarti pengakuan iman akan Yesus dan mengikuti ajaran-ajarannya itu. Kalau yang lama itu adalah percaya bahwa kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi, kalau orang berbuat jahat harus dibalas. Nah, Yesus mengajarkan cinta kasih, pengampunan. Pengampunan bahkan 7 kali 70 kali 7 kali. 490 kali, bagaimana ngitungnya sampai bosan, sampai nggak tahu akhirnya. Itu artinya sampai pengampunan itu tidak ada batasnya. Itu adalah kerahiman Allah. Kemudian syarat utama itu juga, atau lahir baru itu juga berarti hidup seturut dengan ajaran Yesus itu, menjadi pembawa damai, penolong bagi sesama, menjadi garam dan terang bagi lingkungan, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Dan hidup baru itu juga ditandai dengan baptisan, menjadi anggota gereja. Ini tentang percakapan dengan Nikodemus, bacaan. Ada satu bacaan lagi, yaitu Yesus roti kehidupan dari buku halaman 169. Silahkan dibaca dulu. Itu diambil dari Yohanes 6 ayat 35, 48, 51, 54 sampai 58. Silahkan dibaca dulu. Berdasarkan bacaan itu, anak-anak, Frater juga mau menegaskan beberapa hal. Yang pertama, tubuh dan darah Yesus itu adalah tebusan dosa bagi manusia. Kemarin Frater menjelaskan di kelas
penebusan itu bagaimana? Menebus itu artinya membayar. Ini tak tebus. Kalau ada utang nih, utangnya tak bayar, tak lunasi, gitu ya. Jadi misalkan ada seorang anak yang sedang sangat sakit keras, lalu ibunya mau membayar dengan cara apa? Berpuasa. Tuhan, aku persembahkan puasaku ini, askeseku ini untuk kesembuhan anakku yang sedang sakit keras. Nah, itu penderitaan yang dilakukan oleh seorang ibu bagi anaknya. Itu yang dinamakan silih. Dan kita diajari untuk silih itu. Yesus sudah melakukannya, kesengsaraannya luar biasa, dan satu kali kesengsaraan itu untuk apa? Menebus dosa kita semua di dunia ini. Tebusannya adalah tubuh dan darahnya. Kemudian tubuh dan darahnya itu dapat disantap melalui ekaristi. Ya, kemarin Frater di video sebelumnya ke-13 sudah menjelaskan mujizat-mujizat ekaristi. Mengapa roti dan anggur dikatakan benar-benar tubuh, sungguh-sungguh tubuh, dan sungguh-sungguh darah. Karena ketika ada mujizat ekaristi, sungguh berubah menjadi daging, dan anggur sungguh berubah menjadi darah. Dan kita bisa menyantapnya dalam ekaristi, tapi sesudah bisa menerimakan komuni pertama. Menyantap tubuh dan darah Kristus itu juga berarti Kristus menjadi satu dalam hidup kita, ya enggak? Kita makan berarti Kristus jadi satu dengan diri kita. Itu artinya apa? Artinya kita diminta untuk berusaha mendengar suaranya di dalam hati kita. Kristus secara fisik tubuhnya dalam hosti dan anggur jadi satu dengan kita. Maka sebenarnya kita itu sudah ditinggali. Tuhan hadir tinggal dalam diri kita. Tetapi hati kita itu belum PK. Supaya PK kita harus sering-sering mendengarkan Tuhan. Dengan baca kitab suci dan lain sebagainya. Rohnya sudah ada, tapi rahmat itu bisa bekerja kalau kita juga membuka diri, berusaha untuk menggapai rahmat itu. Ya, kita berusaha mendengarkan suaranya di dalam hati kita. Kemudian karena Yesus sudah tinggal dalam kita, dalam diri kita, kita juga hendaknya bertindak seperti cara Kristus bertindak. Yang mau menderita, mau memikul salib sebagai kesaksian iman, berbuat baik, melakukan ajaran-ajaran Kristus itu. Kemudian, Ekaristi itu sebagai ibadat tertinggi umat Katolik memiliki tata upacara seperti apa? Secara umum tata urutannya yang ini yang perlu diingat, ada pembukaannya, ritus pembuka, kemudian liturgi sabda itu kalau yang pembuka tadi dari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus hingga nanti doa pembukaan ya. Kemudian liturgi sabda itu di mana sabda dibacakan, ada bacaan pertama, ada bacaan kedua, ada Mazmur, Haleluya, dan juga bacaan Injil. Dan juga nanti diakhiri dengan homili. Kemudian yang ketiga adalah liturgi ekaristi. Ini adalah nanti ada yang namanya konsekrasi. Kalian harus ingat itu konsekrasi apa, Frater sudah menjelaskan di video sebelumnya. Dan yang terakhir adalah ritus penutup. Ya. Dan yang terakhir tentang Yesus roti kehidupan. Yesus itu selalu bersatu dengan Bapa melalui doa. Itu yang dilakukan Yesus, yang hendaknya kita juga harus melakukannya. Yesus tinggal dalam hatiku, Yesus adalah bersatu dengan Bapa, dan aku juga mau bersatu dengan Bapa. Lihat ya gambar yang di sini ini Yesus sedang berdoa dan dia ditemani oleh malaikat diteguhkan ketika dia mengalami beban berat. Nah, hendaknya ketika kita merasa punya beban berat, apapun itu, kita bersatu dalam doa dengan Bapa. Kemudian Yesus itu bekerja keras mewartakan kerajaan Allah. Dia keliling dari desa ke desa, nggak pulang, jarang ketemu ibunya, lalu dihujat dan lain sebagainya. Tapi dia tidak putus asa mewartakan kerajaan Allah. Bahkan ketika para muridnya juga tidak memahami yang diajarkannya.
Kemudian Yesus itu mengampuni dan murah hati, jelas ya. Kemudian kita juga berusaha untuk hidup dengan cara-cara yang Yesus hidupi itu. Karena Yesus dalam Sakramen Maha Kudus sudah tinggal di dalam diri kita. Dan ini yang terakhir, melalui tanggung jawab kita di tengah keluarga, di sekolah, dalam belajar, di lingkungan masyarakat, dan dimanapun kita berada, hendaknya tubuh Kristus yang ada di dalam diri kita yang sudah kita santap itu memancar dalam bentuk kebaikan-kebaikan itu. Sehingga apa? Seperti nyala dian tidak ditutupi tetapi dibuka, ditaruh di atas sehingga itu menerangi orang, sehingga apa? Orang dapat melihat bahwa kamu adalah murid-murid Yesus dan anak-anak Allah. Sehingga setiap orang bisa memuliakan Allah lewat perbuatan. Itu anak-anak pelajaran kita yang ke-14. Cukup satu pelajaran saja karena pelajaran ini cukup panjang. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan pelajaran yang ke-15. Selamat belajar.